Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arining Tias Prameswari dalam agenda Leaders Talk di SCT Insight. Pagi hari ini kita akan membahas topik menarik mengenai women leaders dengan tema yang sangat spesial sehingga kita ikuti 1 jam ke depan diskusi kita pagi hari ini ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mengajak Bapak dan Ibu baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom. Pagi hari ini kita berikan senyum yang terindah dulu karena katanya 10 detik kita tersenyum pagi ini, maka dalam 1 hari sampai sore nanti akan datang banyak keberkahan kepada dalam hari-hari kita ya. Oke, terima kasih yang sudah tersenyum. Terima kasih dari ada Ibu Luh Eni Suleni dari Denpasar ya. Ada Pak Rahadi. Selamat pagi Bapak. Oke, saya yakin Bapak dan Pagi Ibu Ibu. adalah iya pagi Pak. Bapak dan Ibu hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mendengar apa yang akan kita bagikan pagi hari ini. Nah, saya ingin berbagi cerita di awal pertemuan kita hari ini ya. Masih ingat ya tahun 2020 di awal tahun bagaimana berita dari Wuhan, Cina yang akhirnya harus lockdown, ternyata itu pun sampai ke Indonesia. Dan pada saat lockdown itu rasanya semua kehidupan itu terhenti tiba-tiba ya. Kita lihat bahwa tantangan itu ternyata menimbulkan cara baru kita dalam beraktivitas maupun cara kita mempengaruhi perilaku kita, baik secara organisasi maupun kehidupan kita secara personal. Nah, dari kegiatan dari kejadian COVID di tahun 2020, maka hingga saat ini banyak riset-riset yang dilakukan apa impact dari COVID-19. Nah, beberapa yang saya temui bahwa baik dari Harvard Business Review ternyata salah satu cara baru kita dalam beraktivitas adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan secara hibrid. Dan itu pun juga disampaikan oleh McKinsey dalam surveinya ya, bahwa saat ini bekerja secara hibrid itu sangat mempengaruhi bagaimana cara orang dalam bekerja, dalam kehidupan, maupun cara dia melakukan kegiatan ekonomi. Gallup pun juga melakukan berbagai riset mengenai bagaimana pola bekerja secara hibrid. Dan sangat menariknya, kita bisa lihat ternyata walaupun kita dalam dunia yang berubah menjadi dunia hibrid, kita harus memastikan bagaimana tim kita tetap harus bisa berkinerja, berproduktivitas lebih tinggi ya. Salah satu yang disampaikan oleh Gallup dalam risetnya, ternyata karyawan yang menjalankan aktivitas bekerja secara hibrid tersebut memiliki eh, secara signifikan mereka memiliki hubungan yang sangat erat terhadap culture. Jadi ternyata culture itu salah satu indikator yang bisa membuat kita tetap memiliki hubungan atau engagement terhadap organisasi. Menarik sekali ya kalau kita lihat dari data ini. Bahkan hibrid itu angkanya lebih tinggi dibandingkan bekerja secara onsite nih ya. Sebelum ada COVID kita selalu onsite ya dalam satu lokasi yang sama, bertemu dengan atasan ataupun rekan kerja kita, atau bagaimana kita bekerja secara jarak jauh. Nah, ini saya akan sampaikan, walaupun bahwa employee yang bekerja secara hibrid itu memiliki stronger connection, namun ternyata ada juga employee yang memiliki kurang ada koneksinya ya terhadap culture di company. Kita dengarkan ya video saat ini. Oke. Shift to hybrid work appears to have a positive impact on workplace culture for the U.S. working population overall. Hybrid managers are a concerning exception. Hybrid managers feel significantly less connected to organizational culture than hybrid leaders do.
and they are less connected than managers with different work location arrangements. And it's no wonder. Hybrid managers face unique challenges that could be leaving them feeling like they are alone on an island, managing dispersed talent, figuring out new ways to communicate with and engage their teams, rethinking productivity and performance measures, and more. Organizations must be mindful of how they are supporting managers' efforts to lead in different work environments. Leaders who are successfully strengthening and sustaining cultures that set their organizations apart are prioritizing their manager population in the following ways. First, they invest in development and upskilling. They recognize that managers must lead and coach differently in a hybrid environment, and they support them in this learning. Second, they intentionally bring their managers together in a peer community. With fewer in-person interactions, hybrid managers may be missing the in-office experiences they once had, from simple yet critical social bonding to joining manager-to-manager forums for sharing best practices. And third, they acknowledge and honor that managers have emotional needs when it comes to their work. While managers are often predominantly focused on ensuring that their teams are okay, they too need to feel cared about and supported. Interestingly, Gallup's recent US panel study shows that hybrid work across employees overall is actually producing positive outcomes regarding organizational culture. A sense of connection to culture is significantly stronger among hybrid employees than those working on-site or exclusively remotely. When comparing the percentages of workers who strongly agree that they feel connected to their organization's culture, hybrid workers are 4 percentage points higher than on-site employees and 5 points higher than exclusively remote employees. There is no meaningful difference in the connection to culture between on-site and fully remote employees. These data suggest that the notion that employees must work in the same place to maintain a strong sense of shared cultural values is a myth. Simply being in the office together has never guaranteed a strong workplace culture. By being intentional about how culture is communicated and demonstrated throughout the organization, leaders can ensure that employees across geographies, teams, and work locations maintain a strong sense of connection to who the organization is and what it stands for. Long story short, culture matters, regardless of who you are or where you work, especially in times of uncertainty and change. Culture brings an organization's brand to life and nurtures thriving workplaces. Oke, jadi disampaikan oleh Gallup dalam analisanya bahwa hybrid manager itu merasa kurang terhubung dengan budaya perusahaan. Bahkan tingkat engagementnya sendiri lebih rendah daripada dari hybrid leader. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Kita tuh pengen dengar ya dari pengalaman bintang tamu kita hari ini, guest star kita, Ibu Sekar Anindita. Selamat pagi, Ibu. Pagi, pagi Matias, pagi Pagi, apa Manti, teman-teman kabarnya? dari SQ. Ya. Pagi teman-teman semua. Iya, Ibu Sekar Anindita adalah Country HR Leader dari Cisco System dan areanya Ibu adalah bagaimana di Indonesia, di Filipina dan Malaysia nih. Jadi Ibu salah satu Betul. hybrid hybrid ini juga ya Bu ya, work ya Bu ya. Betul, betul Mbak Matias, Iya. betul. Pagi-pagi ini biasanya apa nih Bu aktivitasnya Ibu nih Bu? Oke, pagi-pagi sih sebenarnya gini, kalau kita tuh di Cisco karena kebetulan memang working hours itu very flexible ya. Kita ngomongin tadi kita ngomongin hybrid, kita ngomongin juga flexibility di dalamnya gitu ya. Kita bicara ada apa namanya, bukan cuman hari di mana kita mesti berada di kantor, tapi kita juga bicara how we manage our own time gitu. Jadi kalau buat saya nih, kalau buat saya pagi-pagi gini biasanya saya ngurusin anak dulu nih Mbak. Biasanya saya Oke. ngurusin anak dulu, ngedrop anak sekolah dan lain sebagainya. Setelah itu mungkin saya akan apa namanya menuju tempat kopi terdekat dulu untuk Oh, tepat. catching up emails biasanya. Buka laptop, lihat email dan lain sebagainya. Kalau memang hari itu saya ngerasa saya perlu ke kantor karena misalnya ada face to face meeting, saya akan ke kantor. Tapi kalau enggak, mungkin saya akan duduk aja di tempat kopi gitu ya, terus kemudian working from there gitu. Oke. Jadi itu biasanya kegiatan saya tiap hari. Kalau kita harus ke kantor, biasanya saya kumpulin semua meeting di hari yang sama.
face to Mm. face meeting sehingga lebih efektif adanya di kantor gitu Ah, Mbak. jadi pagi ini Bu udah tersedia Kak Bu kopi di depan Nah, ini Bu? harus Mbak. Itu sajian sajian pagi-pagi Mbak Tias. Luar biasa Ibu. Bu, hari ini tuh kita pengen ngobrolin tentang leading high performing multinational teams in hybrid world. Karena kita lihat sendiri Ibu bahwa lingkup area Ibu nggak cuma di Indonesia tapi di Filipina dan juga di Malaysia. Nah, kalau tadi Ibu melihat apa yang saya sharingkan mengenai riset dari Gallup sendiri, Hmm. eh, based on experience Ibu, seperti apa nih Bu yang Ibu alami sendiri Ibu? Oke, mungkin kalau kalau saya berangkatnya dari kalau kita mau flashback sedikit ya, tadi Mbak Tias juga udah sempat nyebutin bahwa ini kita kayak apa namanya beberapa tahun yang lalu, it's probably buat buat some of us gitu kayak oke ini benar-benar awal-awal mungkin berasanya kayak nightmare ya. Kita berasa bahwa, waduh, ini kok semua tiba-tiba kegiatan stop gitu. So same thing, Mm, semua kita merasakan yang sama. Semua priority, semua kegiatan kita jadi berubah gitu ya. Yang biasanya kita lakukan di luar rumah, yang biasanya kita ada commute prosesnya dalam perjalanan dan lain sebagainya, semua harus kita lakukan di rumah. Sehingga ya. bukan cuma prosesnya sendiri yang saya rasakan atau mungkin apa namanya beberapa company atau teman-teman karyawan juga rasakan bahwa hal-hal yang hal-hal yang tadinya kita rasa hanya bisa dilakukan di tempat tertentu seperti office gitu ya, itu ternyata pada saat kita lakukan di rumah atau kita dipaksa untuk melakukan dari lokasi lain dari rumah itu ternyata manageable gitu ya. Hmm, Jadi itu hal-hal itu kita ngomongin baru tempat kerjanya. Kita belum bicara prosesnya gitu ya. Kita belum bicara prosesnya. Kita belum bicara apa namanya gimana kita interaksi satu sama lain gitu ya. Kita baru bicara bahwa oke, ini tempat kerjanya berbeda. Terus kemudian kita bicara proses kerjanya juga jadi berbeda. Mungkin teman-teman juga sadar bahwa yang tadinya kita oke, kita bekerja itu gampang ya kita ngomongin oke kita ke kantor kita jam 8 sampai di kantor atau jam 9 sampai di kantor terus kemudian kita pulang dengan jam yang ditentukan jam 5 mungkin jam 6 dan lain sebagainya. Ada waktu juga di perjalanan, ada waktu istirahatnya. Teman-teman juga berasa bahwa begitu kita mulai kerja dari rumah, jam istirahatnya ada nggak teman-teman? Nah, biasanya tuh jam kerja berasa jadi lebih panjang ya. Nah, iya kita bicara betul. proses kerja yang berubah gitu. Jadi itu juga kita semua rasakan dan kita nggak bicara hanya di negara di Indonesia saja gitu ya. Kita bicara kalau kita saya alami sendiri, saya pegang 3 negara itu kita semua mengalami yang sama. Kita Hmm, struggling hal yang sama dengan level mungkin kalau kita bicara waktu itu kita ngomongin kan angka COVID ya. iya. Tiap hari itu yang kita pantengin adalah angka-angka, waduh ini penularannya dan lain sebagainya itu yang kita pantau terus. Jadi severity level tiap negara tuh kan jadi beda-beda. Filipina pada saat itu angkanya tinggi sekali gitu. Hmm, Sehingga mungkin apa namanya negara pun mengatur bahwa mereka boleh ada di luar gitu ya atau mereka sudah mulai boleh beraktivitas di luar dengan protokol tertentu gitu itu mungkin lebih lama dibandingkan di Indonesia gitu. Jadi penyesuaian-penyesuaian itu sambil berjalan terus ada gitu. Dan itu hmm, kita rasakan juga di Cisco gitu. Mungkin kalau kalau kita bicara hybrid, kalau kita bicara hybrid mungkin Cisco itu termasuk saya boleh bilang itu kita sudah lakukan jauh sebelum pandemi. Memang hmm, saya bisa bilang bahwa saya beruntung bahwa Cisco sudah melakukan itu jauh sebelum COVID. Pada saat saya masuk 11 tahun yang lalu, Cisco sudah begitu. Jadi saya bisa bilang bahwa we live and breathe kita punya hybrid gitu ya. Apa namanya Cisco itu percaya bahwa hybrid working is the best approach untuk our employee. Nah, balik lagi kalau kita tadi ngomongin hybrid, macam-macam ya. Kita bicara, kita ngomongin bahwa beberapa company ngomongin, oke, kita bikin hybrid. Hybrid is a flexibility. Kita ngomongin jam kerja aja. Kalau Anda datang jam 7, Anda bisa pulang jam 4. Anda datang jam 8, Anda bisa pulang jam 5. Ada yang mengkategorikannya seperti itu. Atau ada yang mengkategorikannya ya sudah 3 hari boleh kerja di rumah misalnya 2 hari di kantor atau sebaliknya. Jadi definisi hybrid bisa beda-beda ya Matias ya kalau menurut saya gitu. Tapi
kalau kita bicara hybrid dari sisinya Cisco, yang kami alami adalah 100% enabling people gitu ya, our employee untuk kerja dari manapun dengan waktu yang Hmm. mereka atur sendiri, sehingga kita percaya bahwa everyone has their own productivity level. Mereka tahu persis kapan mereka produktif dengan waktu yang mereka atur sendiri dan dimanapun mereka mau kerja. Itu kalau kalau kita bicara definisi hybrid dari sisi Cisco mungkin. Oke. Jadi yang dilihat untuk Cisco sendiri adalah karena tadi prosesnya dibebaskan ya Bu, mau bekerja di mana berarti resultnya ya Bu yang Ya, dilihat ya, betul, betul. productivity tersebut ya Bu Sekar Hmm, ya. betul. Menarik nih Bu, karena tadi cara bekerja yang berubah gitu ya. Pastinya di kalau tadi Ibu ada 3 negara nih Bu, Indonesia, Filipina, dan juga salah satunya adalah Malaysia. Ada perbedaannya kamu yang disebut dengan hybrid ini dan bagaimana tuh Bu sebagai leader tantangan Ibu gitu untuk tiga negara ini Bu. Ada kesamaan atau Hmm. ada perbedaannya Bu sebenarnya? Kalau dari sisi policy kita semua sama sebenarnya ya. Maksudnya pada saat kita mendefinisikan hybrid itu berlaku untuk di semua negara. Tapi Hmm. balik lagi ya, kita bicara culture kadang-kadang ya Mbak. Kita bicara culture pada saat kita sudah apa namanya sudah boleh beraktivitas normal. Kita juga teman-teman juga di saya yakin nggak pengen-pengen banget juga untuk balik 100% di kantor gitu ya karena sudah mulai terbiasa dengan kerja dari manapun. Nggak cuma dari rumah tapi mungkin dari lokasi-lokasi lain dan tetap produktif gitu ya, saya yakin teman-teman tetap produktif. Jadi pada saat kita bicara perbedaan mungkin terkait culture, kita bicara teman-teman di Filipina misalnya. Nah, teman-teman di Filipina ini Hmm. tuh mereka deket banget gitu ya. Mereka tuh kekerabatannya deket banget. Sehingga mereka itu mesti berinteraksi satu sama lain lebih dekat dengan dari negara lain misalnya. Jadi mereka Oh, harus berinteraksi, harus ngobrol itu lebih apa ya, lebih saya bisa bilangnya lebih close knit lah ya. Mereka tuh deket banget. Sehingga kecenderungan mereka untuk ada di kantor itu lebih banyak. Walaupun memang tidak hmm. ada keharusan ya, kalau di Cisco memang kita nggak punya absensi, kita juga nggak punya kewajiban bahwa kita harus ada di kantor few hours within the day atau a couple of days within a week gitu, nggak ada juga. Tapi mereka Hmm. apa namanya voluntarily atau mereka willingly untuk come to the office karena mereka mau berinteraksi satu sama lain, karena mereka ngerasa oke, they need to have the social life gitu ya. Mereka perlu ngobrol satu sama lain, berinteraksi langsung. Itu di Filipina. Gitu. Lain halnya kita bicara mungkin di Indonesia gitu ya. Di Indonesia walaupun culture kekeluargaannya juga Ya. cukup dekat gitu, tapi kebutuhan untuk benar-benar tiap hari itu ngobrol, tiap hari itu berinteraksi, itu mungkin tidak setinggi di Filipina. Sehingga kalau kita bicara Cisco Office di Indonesia gitu ya, sekarang ini tiap hari unless ada training dan lain sebagainya itu mungkin di kantor hanya sekitar 25-30 orang gitu ya. Kalau kita bicara dari populasi yang apa namanya sekitar 140-an saat ini gitu ya. Jadi mereka juga tidak merasa bahwa mereka harus di kantor untuk produktif. Mereka bisa kerja dari manapun untuk tetap produktif, untuk tetap berkolaborasi, untuk tetap berinteraksi satu sama lain gitu, Mbak. Oke, jadi ternyata Filipina itu lebih cenderung karena sifat Iya. kekeluarganya itu lebih Mm-mm, prefer mm. mereka lebih sering Mereka itu ke dekat kantor ya. banget. Kalau Surprisingly, mereka tiap hari Indonesia tuh nggak terlalu rame kekeluargaan di ya, Bu? kantor. Dia Orang. somehow tuh berasanya kayak mereka tuh tiap hari harus di kantor tuh rame banget. Di kantor tuh rame banget. Filipina tuh rame Oke, banget gitu. Di oke. Indonesia mungkin nggak serame itu gitu ya, karena apa namanya mungkin apa commute time-nya juga ya kita menuju ke kantor dan lain sebagainya. Terus most of Mhm. our employees adalah sales team gitu ya. Jadi mereka harusnya ada di luar, mereka nggak ada di kantor karena teman-teman sales justru mesti ketemu customer, mesti ketemu partner. Kalau adanya di kantor terus agak aneh ya Mbak. Jadi Mhm. mungkin itu juga yang membuat jadi berbeda gitu. The nature of the job-nya itu yang membuat orang-orang nggak stay di kantor juga atau memang mereka harus ada di luar.
Oke, Bu, kalau kita lihat ya Bu, kalau tadi yang Ibu sampaikan, rasanya eh, benefit bekerja secara hybrid itu lebih banyak dirasakan oleh si employee nih, Bu. Ya, individual kontributor gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau di sisi apa yang Ibu rasakan, Bu, apa yang terjadi setelah Ibu nih sebagai seorang pemimpin di Cisco gitu, yang harus bekerjanya juga secara hybrid. Nah, pasti akan apakah juga menjadi sebuah punya benefit juga atau seperti apa yang Ibu Nah, rasakan gitu, Bu? iya, kadang-kadang mungkin sebelum kita bicara benefit, aku tuh pengen angkat sedikit sebenarnya apa sih yang selama ini menjadi isu gitu ya, yang selalu diangkat pada saat kita bicara hybrid atau beberapa company masih Iya, sangat ragu untuk menerapkan hybrid gitu ya. Kadang-kadang betul. apa sih mereka berpikir bahwa oke jadi last engagement, jadi last Hmm, interaction, jadi last produktif gitu. Apa iya? hmm, Gitu ya karena hmm, kita bicara perubahan kan kita bicara transformasi kita bicara bukan cuma sekadar ya, tempat kerjanya aja kita bicara mindsetnya kita bicara orangnya kesiapannya kita bicara prosesnya kita bicara teknologinya jadi cukup banyak gitu ya dan kalau kita bicara hmm, hybrid tentunya nggak lepas juga dari kita ngomongin trust ya Mbak kita ngomongin trust dari organisasi kepada employee dan sebaliknya terus ada agility-nya di situ gitu. Jadi prosesnya memang proses panjang dan ini nggak overnight gitu, nggak mungkin transform overnight gitu. Nah, buat ya. buat beberapa company yang memang ngerasa bahwa less engagement, oke, pada saat kita bicara apa namanya less engagement, pertanyaan saya menjadi oke, apakah leadernya itu connect regularly dengan employee atau dengan tim, Hmm, apakah berkolaborasi secara reguler. Sehingga mereka pada saat mereka bilang last engagement is it gitu, apakah benar last engagement? Apakah Anda sebagai leader sudah melakukan interaksi itu atau sudah mengencourage interaksi itu? Itu pertanyaannya. Terus untuk teman-teman yang beberapa company yang berasa bahwa oke, less produktif lah gitu. Kalau dilakukan hybrid jadi nggak produktif. Oke, hmm, pertanyaan saya adalah apakah mereka employee ini diberikan the right tools untuk bekerja, the right access gitu ya. Terus apakah mereka diberikan ekspektasi atau KPI atau mereka hmm, diberikan milestone-milestone yang bisa mereka capai pada saat mereka melakukan kerja secara hybrid gitu. Jadi pada saat kita ngomongin Anda bisa kerja di rumah, hmm, 3 hari dalam seminggu. Oke, tapi hmm, dibekalin nggak dengan toolsnya, dengan hmm, alat kerjanya, dengan aksesnya gitu. Apakah mereka bisa melakukan pekerjaan mereka di rumah dengan tools yang sama seperti mereka lakukan di kantor gitu. hmm, Sehingga pada saat ngomongin less produktif, iya, itu akan menjadi less produktif kalau mereka tidak dibekali dengan tools yang harusnya mereka punya. Terus ada lagi yang bilang, oke, jadi last interaction. Oke, pada saat kita ngomongin last interaction seperti tadi ya engagement. Nih, manajer itu atau leader itu mengencourage timnya nggak sih untuk saling berkolaborasi gitu. Kadang-kadang walaupun kita kerja dari luar gitu, kayak saya mungkin saya ke kantor bisa dibilang 2 minggu sekali gitu ya atau seminggu sekali kalau memang saya perlu sekali ke kantor. Tapi kita nggak pernah lepas dari interaksi atau kolaborasi satu sama lain antar functions. Kenapa? Karena kita ngobrol ada toolsnya. Kita hmm. bicara kayak sekarang ini kan kita bicara via Zoom gitu, itu kan seamless ya Mbak. Kita Iya. bicara alat kerja yang kita bisa pakai untuk kita tetap berkolaborasi. Tapi apakah leadersnya mengencourage itu gitu? Jadi kita ngomongin nggak cuman kita minta orang untuk kerja di rumah, silakan Anda kerja di rumah, kerjakan sesuai maunya Anda kan nggak begitu. Tetap ada patokan-patokan, tetap ada tools, tetap ada ukuran-ukuran yang kita jadikan apa namanya alat ukur gitu. Nah, jadi kalau dibilang benefit hybridnya itu eh, terasa atau enggak gitu ya, menurut saya balik lagi ke apakah isu-isu yang tadi saya sebutkan itu sudah coba di Mhm, resolve atau memang itu sudah di-equip sedemikian rupa sehingga itu justru menjadi benefit tidak menjadi isu gitu Mbak. mhm, Kalau saya ngelihatnya mungkin itu dulu ya. mhm, Isunya apa sih yang di-identify biasanya? Kenapa nggak semua company sudah menerapkan hybrid? Kenapa? Oh iya, karena mereka ngerasa begini begitu ya. Tapi mhm, kalau ini di-equip sedemikian rupa, ini justru bisa menjadi benefit buat employee gitu. Dan teman-teman, saya yakin teman-teman yang sudah menerapkan ini di kantor
apakah itu 100% hybrid, apakah mungkin ada certain number of days mesti ada di kantor. Saya yakin pasti ada yang apa namanya, ada benefit yang Anda rasakan gitu ya pada saat Anda memanage sendiri waktu Anda. Anda mungkin bangun nggak mesti buru-buru kena macet gitu ya, nggak mesti buru-buru beat the traffic pagi-pagi buta gitu ya, atau ngejar kereta dan segala macam. Tapi Anda bisa bangun dengan fresh, Anda bisa seproduktif mungkin, mungkin di tengah-tengah hari Anda bisa break ngurusin keluarga. Setelah itu Anda bisa balik ke laptop lagi atau ke komputer lagi untuk meneruskan pekerjaan Anda gitu. Saya yakin itu jauh lebih impactful gitu ya. Pada ada Anda tetap fresh, Anda nggak stres gitu ya. Tapi balik lagi gitu. Iya, Apa iya. sih yang mesti di-equip oleh company supaya employee bisa tetap melakukan itu gitu, Mbak. Jadi tetap di sini ya Bu tidak hanya eh, aturannya dibuat, tapi kita juga harus mensupport terhadap bagaimana peralatan kerjanya, bagaimana ada milestone dalam Hmm, KPI-KPI yang harus dia capai gitu. Ada clarity kepada hal tersebut ya Bu. Itu yang akhirnya productivity itu tercapai. Aduh, Alhamdulillah nih Bu sudah eh, terus bertambah nih yang hadir di acara obrolan kita pagi ini. seru ya. Iya, seru saya lihat ada yang dari Lampung, Ibu Dian nih Wah, sepertinya ya, dan ada yang dari Pegadaian juga. Terima kasih Pak Muhammad Aminullah gitu. Ada Pak Edi Suwarno, ada Bu Fitria. Terima kasih sudah hadir. Pak Avicenna. Oke, saya mengundang Bapak dan Ibu juga untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Sekar ya. Pastinya Bapak dan Ibu juga punya pengalaman nih gitu. Bagaimana dengan cara kerja secara hybrid. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan untuk mendapatkan insight dan inspirasi atau tips silakan ya. Boleh diketik atau juga disampaikan langsung kepada Ibu Sekar. Oke, Bu, tadi ini yang menarik nih, Bu, bahwa mungkin tadi dari Ibu sampaikan ada loss engagement, kemudian low productivity, ada juga loss interaction. Mungkin yang terpenting adalah mengawalinya dengan interaksi ya, Bu ya. Bagaimana akhirnya engagement dan productivity itu akhirnya muncul. Ya, seperti saya melihatnya seperti itu ya, Bu Sekar gitu. Nah, jadi menarik nih karena sebagai leader Bu untuk bagaimana menjadi role model dalam membangun kolaborasi. Biasanya cara interaksinya apa nih Bu yang biasa sering Ibu lakukan? Kekhasannya Bu Sekar nih Bu. hmm. Oke, mungkin kalau kalau saya sih juga ambil pengalaman mungkin dari teman-teman leader lain gitu ya di Cisco, bahwa kita berkolaborasi itu bisa di mana aja. Balik lagi kalau kita ngomongin sekarang udah banyak tools untuk kolaborasi ya. Zoom salah satunya mungkin gitu. Jadi kita percaya bahwa perhatian dari leader dan bukan lokasinya sebenarnya yang jadi penting gitu. Pada saat kita kita yang namanya interaksi kan kita bisa one to many gitu ya, atau Ya. to group atau one Hmm. on one gitu. Jadi biasanya yang kita lakukan as a leader adalah kita punya schedule one on one tetap gitu ya, tapi kita juga punya schedule as a team Hmm. kolaborasi. Dan kita punya check-in point di mana misalnya kita tiap quarter gitu ya, tiap quarter kita lakukan engagement survey juga antara leader dengan employee-nya, terus kemudian kita debrief. Balik lagi, kita pengen tahu apa sih yang jadi concern employee gitu ya, as a team apa, one on one apa. Jadi yang kita nggak Hmm. pengen adalah pada saat employee ngerasa bahwa dia punya issue dan nggak ada orang yang bantuin. Padahal Hmm. yang kita dorong adalah as a team adalah bagaimana satu tim ini bisa membantu satu sama lain. Tapi kalau itu tidak dikomunikasikan dalam bentuk interaksi reguler, nggak akan tahu juga siapa sih punya isu apa gitu ya. Kita bicara teman-teman sales di Cisco tuh, kita bicara number gitu ya. Target mereka tuh paling terukur. Target mereka adalah number. Kita bicara pada saat Hmm. quarter by quarter mereka nggak achieve, itu tugasnya leader untuk juga nanya, oke, apa sih isunya? Ya, pada saat Oke. kita bicara pandemi kemarin itu mungkin isunya adalah ya memang marketnya nggak bergerak gitu ya. Business Hmm. is very very slow gitu. Jadi semua kena impact. Oke, saya bisa bantu apa?
Ya, kadang-kadang Hmm. kadang-kadang manajer nggak mau tahu bahwa ya sudah Anda dalam kondisi apapun ya Anda mesti achieve, Anda sales. Tapi Mhm. empathy itu yang jadi penting gitu. Kadang kalau saya ngelihatnya adalah sebagai leader pada saat post pandemi ini ya udah mulai ke arah hybrid dan lain sebagainya, ada skill baru nih as a leader yang pada akhirnya jadi timbul yang dulu-dulu nggak pernah ada. Dulu-dulu kita bicara ngomongin leadership very standard gitu. Tapi sekarang tuh kayak kita mesti Iya, mesti punya skill trust, patience, trust. terus kita punya empathy yang besar gitu ya, supaya itu Mhm. bisa apa namanya itu bisa mendorong productivity dan trust, membangun trust juga di dalam tim. Kenapa saya bilang kayak begitu? Karena pada saat post pandemi semua orang punya pola bekerja yang beda, punya priority yang beda-beda gitu ya. Mungkin yang tadinya anggaplah kita nggak pernah aware dengan kesehatan gitu ya. Sekarang semua jadi lebih aware terhadap kesehatan gitu ya. Sehingga mungkin ada yang nggak nyaman juga keluar rumah sering gitu dan lain sebagainya. Tapi how how we can make sure mereka itu tetap ngerasa bahwa mereka itu di-include. Jadi mereka itu nggak merasa outsider Mhm. kalau saya kerja dari luar gitu ya. Kayak saya nih, saya meeting misalnya di rumah. Teman-teman saya ada yang di kantor, ada yang di negara lain. Tapi nggak ada yang berasa bahwa mereka itu dianaktiriin karena mereka nggak kerja dari kantor gitu. Hmm. Karena kita tetap Hmm. berasa bahwa semua diskusi itu bisa dilakukan sama-sama kok. Ada toolsnya. Kita lakukan itu siapapun, dimanapun, mereka bisa punya suara yang sama, mereka bisa punya hak diskusi yang sama, sehingga mereka nggak ngerasa di-exclude gitu. Jadi skill-skill itu yang memang nggak pernah ada sebelumnya. Ya kita kerja dari kantor ya Mbak, kita kerja dari kantor ya udah semua orang ada di ruangan itu, semua orang diskusi, semua orang kasih feedback, kasih input, semua ada di ruangan itu. Tapi pada saat kita mulai ke hybrid akan ada orang-orang yang kerja dari rumah, ada beberapa yang kerja di kantor gitu. Terus gimana kita make sure bahwa diskusi itu berjalan baik, semua orang merasa didengarkan gitu. Nah, itu yang menurut saya shifting dari kita punya leadership style yang dulu gitu ke sekarang ada beberapa skill yang memang baru gitu yang memang mesti dimiliki juga oleh para leaders kita. Ability, ya. Mhm. Oke. Eh, Kalau tadi adalah leader secara umum ya Bu, ternyata skill tadi Hmm. untuk gimana empathy, care gitu ya, kemudian punya trust gitu. Eh, apakah juga sebagai pemimpin wanita nih Bu, ada yang spesifik nggak Bu yang kita, karena kan kalau tadi berbicara sangat hal yang berkaitan dengan emosional ya, kita Ya. memiliki empati gitu. Hmm. Ada lagi yang spesifik Bu sebagai, atau bagaimana kita menghadapi yang sifatnya employee kita nggak cuma berbeda gendernya gitu ya Bu, itu seperti apa tuh Hmm. Bu Hmm. Sekar Sebenarnya berdasarkan gitu. sebenarnya kita bicara apa namanya eh, perbedaan itu kita juga nggak cuma ngerasain post pandemi sih Mbak. Kalau di Cisco seperti saya bilang bahwa memang kita sudah Mm-mm. melakukan itu years before, mungkin bahkan sejak Cisco ada itu sudah cara kerjanya memang sudah hybrid gitu ya, very very fleksibel. Buat kami justru di dunia IT yang orang-orang bilang mungkin banyakan pria gitu ya, jadi sehingga mungkin female female employee nggak terlalu banyak gitu ya, tapi justru buat kami living in hybrid world seperti sekarang itu sangat menguntungkan untuk female employee. Jadi kalau bisa dibilang mungkin Hmm. turnover di dalam company gitu ya, khususnya di Cisco itu bisa dibilang wanita itu sangat kecil. Kenapa? Karena saya pun mungkin sebagai female employee berasa bahwa kita diuntungkan ya. Ini namanya kalau kita bicara mama gitu ya, kita bicara ibu-ibu gitu, urusannya banyak banget kan ya Mbak gitu. Kita bicara nggak cuman pada saat kita kerja gitu, kayaknya kita udah mesti ngurusin anak, ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin rumah segala macam. Yang mesti dipikirin tuh banyak gitu. Heeh. Tapi kita juga ingin tetap apa namanya? Kita juga pengen tetap produktif di di passion kita sendiri di dunia kerja kita gitu. Sehingga hybrid ini sangat memberikan flexibility ke kita untuk tetap beraktivitas apa namanya bekerja, tapi di satu sisi kita juga diberi waktu untuk bisa bersama keluarga, untuk mengurus keluarga, mengurus rumah dan lain sebagainya
dan kita tetap bisa balancing kedua dunia ini gitu ya. Saya sih mungkin nggak bilang 50-50 gitu ya, karena rasanya hampir nggak mungkin kita bicara 50-50, pasti ada sesuatu yang lebih berat mungkin di sisi pekerjaan atau di sisi keluarga gitu ya dari hari-harinya. Tapi itu bisa kita jalani di dua sisi. Tapi kalau saya bilang iya, itu sih teorinya gitu ya. Ada yang bilang ya teorinya sih begitu, no. Eh, Kenapa? Karena saya bilang hal-hal seperti ini, kebiasaan-kebiasaan atau culture seperti ini itu kan diturunkan dari atas. Kita bicara para leaders Cisco itu di global itu menerapkan yang sama bahwa pada saat ada employee yang punya kebutuhan tertentu, punya priorities tertentu, mereka perbolehkan untuk apa namanya untuk prioritize on their family, for example, gitu ya, sehingga kebiasaan itu menurun gitu. Pada saat kita di-treat seperti itu, gitu ya, oleh leader, otomatis kita akan men-treat yang sama ke bawah, benar nggak, Mbak? Karena itu menjadi Hmm. contoh buat kita. Itu menjadi contoh buat kita bahwa oke, this is a good way yang kita bisa turunkan ke bawah gitu. Jadi saya kasih contoh mungkin pada saat beberapa tahun yang lalu itu anak-anak saya masih kecil-kecil gitu ya. Saya masih harus nemenin mereka belajar ya. Jadi saya pernah satu Hmm. kali saya bilang ke bos saya waktu itu, saya mau cuti, saya bilang. Kenapa? Dia bilang, I need to be with my son karena mereka ada midterm test. Jadi saya mesti ngajarin, at least I need to sit down with them gitu. Terus manajer saya cuma bilang, ya take your own time, kerja aja dari rumah. Dia bilang gitu. You don't have to take your leave. Dia bilang, nanti cutinya kalau kali kamu pengen beneran liburan, then you take your leave. Sekarang kerja aja di rumah, be with your son. So that flexible gitu ya. Pada saat itu saya cuma berasa bahwa, well, very supportive organization, very supportive leader. Dan otomatis saya akan berasa bahwa oke, begitu saya punya begitu saya punya tim, saya akan trade yang sama gitu. Jadi saya bilang bahwa eh, eh, leadership style itu kan apa namanya memang gaya tertentu seseorang gitu ya. Tapi that that leadership traits itu sesuatu yang bisa ditularkan kalau menurut saya gitu. Dan that creates the culture gitu. Kalau saya tidak di-treat seperti itu, mungkin saya juga nggak akan kepikiran untuk treat apa namanya tim saya seperti itu gitu. Tapi itu yang membuat culture-nya jadi begitu strong, that flexibility, it comes with trust. Manajer saya percaya bahwa walaupun saya kerja dari rumah, saya tetap bisa fokus dan tetap bisa produktif gitu. Makanya trust levelnya itu yang memang apa namanya menjadi tinggi ya pada pada saat atau situasi-situasi seperti ini, Mbak. Wah, luar biasa. Bahwa culture itu ibu eh, ada pengalaman dari hal tersebut, dari interaksi dengan leaders, dan itu yang ibu turunkan kepada tim ibu ya Bu ya. Bahwa Mm, peran leaders dalam hal ini menurunkan budaya perilaku yang positif tersebut, itulah akhirnya menjadi sebuah membentuk sebuah apa yang diikuti oleh ya, satu organisasi ya Bu, betul. tentang saya jadi melihat gitu, bisa jadi kita yang bekerja ketemu dalam satu tempat malah belum tentu punya empati seperti itu ya Bu. Tadi Betul, Ibu sampaikan betul. bagaimana meluangkan waktu bicara one Mm, on team dan grup gitu ya. Karena yang saya temukan bahwa akhirnya pada saat itu sibuk dengan KPI masing-masing seperti itu. betul, betul. Karena kita take it for granted, Anda ada di kantor, Anda mesti melakukan yang Anda harus Iya, lakukan gitu. Regardless lah Anda punya masalah apa, terserah aja gitu. Ya kan? iya. Oke, Bu, ini ada pertanyaan oleh Pak Avicenna ya, Bapak atau Ibu. Saya berharap Pak Avicenna atau Ibu Avicenna bisa menyampaikan langsung, berkenankah menyampaikan langsung nih kepada Ibu Sekar. Saya mengundang Bapak atau Ibu nih. Selamat pagi Pak Avicenna. Saya sih kayaknya nebaknya cowok nih Bapak. Silakan Bapak Masih di Ibu, sini kah? kita interaktif aja. Jadi aku senang banget Ya. kalau ada yang nanya. Iya, ada dua pertanyaan. Satu lagi dari Pak Ikhlas. Mungkin oke, Pak Adi Edi Suwarno. Wah, luar biasa Oh, nih Pak Bu. Ibu Avicenna ibu katanya persidangan langsung sinyal masuk. sinyal nggak aktif katanya Mungkin Mbak saya Tia. baca. Oke, Sinyal nggak baik. Saya aktif. baca nih Bu dari
Avicenna, mudah-mudahan saya tepat tebakan saya ya. Bagaimana membangun trust, empathy, atau juga care tadi gitu dalam eh, bekerja secara hibrid dan bagaimana contoh dalam manage oke nih Bu, seperti itu. Luar biasa nih Bu, membangun trust itu tuh Mau yang susah langsung ya aku Bu. jawab atau Iya, boleh dijawab dulu aja Bu, satu persatu. Saya bacakan dan Ibu boleh merespon. Mbak Tias mau langsung dijawab atau Oke, ke pertanyaan kedua saya jawab dulu? ya, Oke. boleh Ibu. Boleh Ibu dijawab dulu yang Hmm, Pak Avicenna ya Bu, atau langsung juga boleh Bu. oke. Silahkan, Iya, silahkan Bu Sekar. pagi Pak Avicenna, mudah-mudahan saya bisa bisa bantu jawab ya. Kalau apa ya, kita bicara kalau kita bicara culture, kalau kita bicara trust misalnya dan kita bicara empathy, itu kan membentuk apa ya, membentuk kebiasaan baru dan itu nggak gampang. Saya tahu tidak bisa dilakukan overnight sehingga pada saat kita bicara itu harus dipraktekkan sedikit-sedikit gitu. Dan pada saat kita bicara, biasanya yang saya lakukan adalah kita kan bicara function HR aja gitu. Kita bicara function HR aja, itu yang saya lakukan, itu yang saya implement di HR, di tim saya. Tapi apakah ini berlaku juga untuk tim lain? Belum tentu gitu. Mungkin caranya beda-beda gitu. Kalau buat saya nggak peduli teman-teman silakan mengatur sendiri, tapi deliverables-nya ada. Jadi balik lagi ya, kita bicara trust, kita bicara ada ukurannya juga. Pada saat kita mempercayakan sesuatu ke orang, mereka juga mesti meyakinkan bahwa mereka tetap bisa melakukan yang di-expect dari mereka. Teman-teman sales misalnya, kalau kita bicara mereka kerja dari luar, kita nggak tahu mereka kerja apa enggak, jangan-jangan cuma ngopi sana sini doang misalnya gitu. Bisa aja. Tapi mereka punya ukuran. Mereka punya KPI yang mereka mesti deliver. Mereka punya numbers yang mereka mesti deliver. Jadi regardless mereka melakukannya dari mana, mereka ngapain setiap hari, numbers itu kan nggak lari gitu ya. Jadi itu tetap mesti dia deliver. Jadi apa namanya? Menurut saya it comes with the responsibility. Jadi sesuatu kita bisa percaya kalau memang responsibility itu tetap di deliver gitu. Jadi bukan bukan semata-mata bahwa kita menyerahkan semua silakan aja gitu, tapi tidak ada ukurannya, tetap ada ukurannya gitu. Karena biar gimana pun company berjalan dengan KPI masing-masing ya gitu. Kita sebagai karyawan kita masing-masing punya tanggung jawab juga yang kita mesti deliver ke perusahaan gitu. Jadi menurut saya itu dibangun ada prosesnya gitu ya. Tapi balik lagi kalau kita bicara trust, kita juga bicara bahwa ada responsibility yang comes with the trust gitu. Jadi itu sih mudah-mudahan bisa bisa membantu Pak Visana. Ya, ya. Baik, Bu. Mungkin nih ada sebelum pertanyaan kedua ya Bu, boleh kita kasih kesempatan buat Pak Edi Suwarno ya Bu, yang sudah Boleh, monggo. raise hand nih Bu. Iya, iya, silakan Pak. Ya, makasih Silakan Bu. Pak Edi. Ya, topiknya menarik ya pagi-pagi bicara tentang pekerjaan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Ya. apakah tadi yang disampaikan Bu Sekar itu bisa diimplementasikan di apa ya pemerintahan? Kan Hmm, culture-nya beda tuh private sama betul. public sector. Yang pasti cara KPI itu dikerjakan juga jadi sesuatu banget bagi kita di pemerintahan. Kebetulan saya di pemerintahan dan kebetulan Hmm, saya baru 20 ya ada kali sekitar 10 tahun lebih saya. ya. Walaupun bekerja sudah hampir 28 tahun. Jadi Hmm, yang saya lihat tuh saya juga pernah di apa di swasta pernah kurang lebih 3 tahun. Tapi saya lihat jauh banget Bu. Eh, Bagi kita di pemerintahan tuh dream banget apa yang Ibu katakan. Bahasanya langitan kalau kita nyebutnya. Jadi eh, sangat apa ya? Sangat didambakan. Problemnya hmm, adalah experience saya Bu. Maksud saya kita discuss aja. hmm, Intinya adalah tidak mudah tuh Bu. Apa yang Ibu sampaikan pertama, kalau di kita tuh bahasanya tuh dropping Bu, top down. Bottom up itu sesuatu yang sulit di betul. pemerintahan. Hmm. Dan Hmm, itu
jadi challenge sebetulnya Bu, kalau menurut saya. Nah, menurut Ibu, mudah nggak itu dilaksanakan? Bahasanya mungkin jadi 50 ya. Jadi kalau budaya Indonesia kan kalau nggak keluar rumah, orang ini nggak kerja. Ya. Itu juga nggak gampang Bu ngerubah Mm-mm, mm-mm. mindset di otak kita tuh nggak mudah. Betul. Hanya Asik bahwa ya. apalagi itu tadi ini bicaranya mungkin agak bergeser kalau bias gender ya. Kalau perempuan oke di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau laki sebagai kepala rumah tangga sesuatu Harus banget. keluar rumah. Mm-mm. Betul. Ini suaminya ngapain aja sih kok di rumah seharian? Tapi kok kenapa kenapa duitnya banyak ya? Nah, itu kan sesuatu Heeh. yang beda lagi. Nah, kembali lagi ke topik yang saya pertanyakan, bisa nggak itu dilakukan di pemerintahan apa yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin itu aja Bu, nanti Hmm. banyak pertanyaan. Baik, ya, makasih Pak Edi. Oke, mungkin kalau bicara, saya tuh pernah pernah ngobrol juga dengan teman-teman di BUMN kebetulan gitu. Nah, memang nggak semua sudah terpikir untuk ke arah sana, tapi banyak sekali yang seperti tadi Pak Edi sampaikan gitu, banyak sekali yang pengen mengimplementasikan itu. Ya, tapi balik lagi kalau kita bicara, tadi kan kita bicara transformation-nya gitu, kita bicara ada mindset-nya Ya. pertama-tama gitu ya. Apakah ini sesuatu yang cuman memang dianggap penting oleh sekelompok orang tertentu, atau memang ini dianggap penting oleh leadership misalnya? Itu mungkin berangkat dari situ dulu. Kalau memang ini tidak jadi sesuatu yang penting, ini nggak akan kemana-mana sih kalau menurut saya gitu. Jadi balik lagi, awalnya memang oke, ini mindsetnya ini mau dibawa kemana? Apa untungnya sih? Balik lagi tadi kita bicara di awal-awal, apa sih benefitnya kita ngomongin hybrid gitu ya? Jangan-jangan nanti banyak orang malah nggak kerja gitu. Atau malah kerja sambilan ya Pak gitu. Begitu begitu dibolehin kerja hybrid 3 hari di rumah terus kerja sambilan. Punya bisnis. Heeh. Karena itu kan sangat memungkinkan ya Mbak Tias ya. Maksudnya itu sesuatu yang balik lagi Iya, benar. bawaannya jadi curiga kepada employee gitu. Nggak ada trust juga Iya. dari company. Rasnya nggak muncul Eh, ya, Bu ya. betul, trustnya nggak ada karena memang dianggapnya bahwa employee akan mengambil keuntungan dari hybrid ini gitu. Dalam arti akan merugikan perusahaan pada akhirnya gitu. Jadi mungkin itu mindsetnya pertama. Terus yang kedua, kalau kita udah bicara, anggaplah kita bicara memang mindsetnya itu sudah align bahwa oke, kita perlu nih ke arah sini. Kenapa? Karena Jakarta makin macet misalnya. Karena Jakarta makin macet, makin gak make sense lah untuk kita ke kantor setiap hari, buang waktu dan lain sebagainya gitu. Sehingga ngapain kita spend 2-3 jam di apa di jalanan sementara kita bisa lebih produktif sebenarnya gitu. Tapi saya juga percaya bahwa tidak semua functions bisa produktif. Tadi sebelum mulai kita sempat ngobrol ya Mbak Tias bahwa nggak semua industri itu memang Cocok ya. cukup mumpuni Mm-mm. untuk kita bisa lakukan hybrid. Kenapa kalau kita ngomongin manufacturing, apa nggak berhenti itu pabrik gitu ya? Mm-mm. Pasti, pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu kenapa tidak semua industri bisa melakukan ini, mengimplementasikan ini, kenapa tidak semua functions, walaupun ada apa namanya, kita ngomongin financial industry, sekarang sudah mulai ke arah situ ya, banking, insurance, dan lain sebagainya. Tapi tetap tidak semua functions bisa diimplementkan itu. Kenapa? Karena ada interaksi yang diperlukan masih day to day gitu. Jadi memang itu satu. Jadi mindset yang pertama, terus kemudian kalau mindsetnya memang sudah align, apakah orang-orangnya udah siap gitu ya. Kita biasanya kalau kita sudah terbiasa dengan pola kerja tertentu, susah juga untuk kita berubah, Pak. Gitu. Walaupun mindsetnya kita tahu sih, oh oke gitu, enak juga sih kita bisa hybrid segala macam, enak juga gitu. Tapi kok gue lebih enak keluar ya, balik lagi tadi Pak Edi bilang, culture-nya tuh memang begitu gitu. Kalau kita nggak keluar nih kita dicurigain jangan-jangan kita miara tuyul ya Matias ya gitu. Kok duitnya tetap banyak ya Pak Edi gitu, tetap duitnya ada gitu terus Uangnya banyak. tapi kita nggak keluar rumah gitu. Jangan-jangan miara tuyul bener gitu. Jadi kadang-kadang masih ada persepsi-persepsi yang seperti itu gitu. Jadi kesiapan dari orangnya sendiri, terus kemudian kesiapan dari teknologinya, kalau teknologinya nggak mumpuni, mau kerja dari manapun gitu ya, walaupun kerja dari kantor, tetap aja kok leader tetap nggak akan trust juga gitu. Gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah prosesnya. Kalau udah dibenahin secara teknologi, terus kemudian cara kerjanya baru kita benahin. Oh oke, teknologinya udah ada nih, orang-orangnya udah setuju nih, gitu ya. Oke, prosesnya lah kita pikirin. Mana yang kita bisa shift ke arah
apa namanya hybrid, mana yang memang nggak bisa. Ada yang benar-benar nggak bisa sih Pak, setahu saya gitu. Tapi waktu saya bicara dengan teman-teman di salah satu BUMN ini, dengan beberapa anak perusahaannya, itu mereka udah ke arah situ. Tapi memang mereka sadar bahwa itu tidak instan dan itu nggak bisa cepat gitu. Jadi memang ada proses yang memang mereka mesti lalui. Setiap proses yang tadi saya bilang perubahan mindset, perubahan orangnya dan lain sebagainya itu juga mungkin itu bisa mungkin bertahun-tahun ya kadang-kadang terutama mindset sih kalau menurut saya gitu teknologi sesuatu yang kita bisa beli gitu ya kita bisa lengkapi tapi perubahan mindset orangnya ini kan nggak bisa secepat itu kadang-kadang kita mesti awareness dulu pelan-pelan kita ajak diskusi terus kemudian kita tanya apa sih isunya kendalanya apa potensial isu yang dilihat apa sih emangnya kalau kita hybrid gitu kadang kita mesti bikin fokus group dan segala macam itu mesti berjalannya memang agak agak panjang, Pak. Saya mesti akuin mungkin di beberapa organisasi agak lebih lama dibanding yang lain gitu. Tapi saya lihat juga pada saat kita bicara saya bicara Depnaker lah karena mungkin saya paling sering berhubungan sama Naker gitu ya. Kita bicara mulai dari pada saat mulai sebelum pandemi itu semua proses manual proses. Naker tuh proses paperworknya banyak banget sehingga saya reporting segala macam semua masih dalam bentuk kertas, dalam bentuk manual lah gitu ya, submission segala macam. Tapi begitu kita mulai ke arah apa namanya, ke arah pandemi, terus kemudian post pandemi, itu semua sudah online proses. Itu cepat banget Pak. Kita ngomongin 2 tahun, mungkin 3 tahun paling lama gitu. Nah, pada saat itu sudah mulai online processing, disitulah kita mulai bisa masuk yang namanya hybrid. Kenapa? Karena otomatisasinya sudah ada, gitu. Tapi 2-3 tahun mungkin buat beberapa company itu sebentar, tapi ada beberapa company yang merasakan itu lama banget sebenarnya. Tapi proses itu dipaksa waktu itu, sehingga yang tadinya manual segala macam sekarang online semua submission sekarang gampang banget. Saya kalau saya bicara dari sisi naker gitu ya, karena saya paling berhubungan sama mereka, interaksinya perubahan itu sangat berasa di saya gitu. Dari hal-hal simpel mungkin yang seperti itu, Pak Edi. Oke. Wah, kalau kalau tadi yang disampaikan Pak Edi, bagaimana sektor pemerintahan ya, kalau seperti itu mungkin harus tadi yang Ibu sampaikan komitmen dari pemerintahan terlebih dahulu ya Bu, bagaimana memang ini dijadikan sebuah sistem, kemudian disiapkan peralatannya ya, Ya. itu sehingga akhirnya Hmm. menjadi sebuah budaya baru bagi Hmm. apa segmen pemerintahan nih untuk memiliki kerja secara hybrid. Kembali lagi adalah bagaimana mindset dan mindset itu mulainya dari leaders ya Bu ya. Ya, Kalau tadi ya. benar kan Kalau dari atas sudah nggak percaya bahwa si hybrid itu bisa jalan, nggak ya bisa nggak akan berjalan jalan. ya Hmm. Bu. Hmm. Oke, Bu ini saya bacakan langsung nih Bu dari Pak Ikhlas Adi Setiawan. Bagaimana yang slow respon atau sering tidak ikut checkpoint meeting? Apakah ada punishmentnya? Ini Bu. Oke. Seperti apa Bu? Oke, balik lagi kalau kita ngomongin deliverables, kita semua punya tanggung jawab ya ke company Ya, gitu. Kan apa namanya semua function apa namanya semua employee punya tanggung jawab yang berbeda-beda gitu ya. Pada saat kita bicara mereka nggak ada checkpoint, apakah mereka deliver atau enggak gitu. Kalau kalau buat saya pada saat mereka deliver apa yang mereka harus deliver, berarti mereka tetap melakukan tanggung jawab mereka. Kadang-kadang memang orang tidak melakukan checkpoint, misalnya, oke, kita mesti deliver dalam waktu sebulan, tapi tiap minggu kita mesti ada checkpoint gitu. Kalau menurut saya, as a leader, tegur aja. Tegurnya dalam arti gini, kalau saya memposisikannya adalah, Anda ada isu apa? Saya bisa bantu apa? Lebih ke situ, gitu. Jadi, it's not a punishment gitu ya. Tapi justru mengencourage apa namanya teman-teman karyawan untuk terbuka. Oke, saya ini ada isu ini sebenarnya gitu. oke. Kenapa? Supaya dibantu gitu. Kalau kita nunggu sampai waktu sebulan, di mana harusnya dia deliver misalnya kuotanya adalah target penjualannya adalah 1 juta, sementara pada saat minggu pertama aja mereka sudah punya kendala, tapi tidak pernah juga direcognize oleh leadernya, mereka nggak akan nyampe itu di 1 juta pada saat di waktu mereka harus deliver. Kalau kita percaya bahwa sebisa mungkin isu itu di tackle sedini mungkin.
apa sih isunya gitu. Saya bisa bantu apa? Oh, ini ada kendala di level ini gitu. Boleh nggak Bapak bantu presentasi segala macam? Oh, boleh. Ya. Tapi sedini mungkin. Kalau nunggu sampai terakhir, sampai sampai di mana dia harus deliver, pasti dia nggak akan achieve gitu. Jadi kalau saya lebih memposisikannya adalah bukan sebagai punishment, tapi lebih kepada checking point untuk menanyakan lo butuh support apa sih gitu. Anda tuh butuh support apa gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Oke. Dialog yang sangat membangun ya Bu ya, bahwa Ibu tuh ada dan siap support gitu kepada Iya, tim karena tersebut. karena biar gimana pun kita as a leader ini kan kita fungsinya lebih ke supporting gitu ya. Jadi Iya. kalau menurut saya nih leader bukan lagi cuma dituntut untuk minta semua orang deliver gitu Ah, ya. Minta semua orang achieve. Menurut ah, saya fungsi leader itu udah di extend lebih kepada oke, providing support kepada teman-teman di timnya gitu. oke. Kalau leadernya Terlibat. nggak bisa support Ah, ah, gitu, kan ah. isunya jadi berlarut-larut gitu. Jadi kalau menurut saya tackle itu lebih awal sehingga isunya nggak berlarut-larut gitu. Terima kasih Bu, menarik sekali. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Ikhlas ya tadi dengan pertanyaannya Bapak. Uh, Nah, selanjutnya Bu, ini dari Insan Kapil. Katanya masih dalam perjalanan di Grab, jadi minta dibacakan aja. Dia Ibu Sekar, mohon info. Aduh, saya lagi bindeng nih Bu, jadi mohon maaf dibaca. Iya, How to minimize silo ya ya. silo in hybrid gitu. Karena contoh kecilnya dia sampaikan juga di sini. Bagaimana nih Bu? Mm-mm. Oke, tunggu saya baca dulu ya. Contohnya adalah sharing info terkait update project secara japri, padahal jika diketahui tim di oke. Oke. Oke, Pak Insan, pengalaman saya sih terus terang kalau kalau berkaitan dengan silo gitu ya, karena memang itu sangat 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 apa ya, sangat sangat relevan bahwa kalau yang namanya hybrid itu rentan sekali dengan silo. Karena kita kerja sendiri-sendiri, kita kerja tidak dari lokasi yang bersamaan gitu ya. Balik lagi tadi kita bicara ada jadi less engagement, jadi less interaction gitu mungkin ya sebagai salah satu isu yang dihadapi pada saat kita bicara hybrid. Nah, tapi as a leader gitu ya kita bicara dari sisi leader gitu. Eh, apa apa upaya yang sudah dilakukan oleh leader untuk mengencourage tim itu untuk kerja sama-sama? Gitu ya. Kan kita pada saat kita kerja dari lokasi yang berbeda pasti ada satu touch point gitu ya. Apalagi kita bicara project gitu pasti ada satu touch point di mana kita akan kumpul sama-sama untuk update satu sama lain. Mungkin via Zoom, mungkin ketemu, kalaupun nggak ketemu langsung face to face, mungkin via Zoom seperti ini gitu. Tapi harus ada checkpointnya gitu. Karena kalau memang itu sudah dilakukan secara reguler, kan employee dipaksa untuk memberikan update. Hmm. Kalau memang isunya terkait dengan oke dia reluctant untuk share di grup karena mungkin takut teman-temannya ngejudge bahwa mungkin progresnya nggak maju-maju gitu ya dan lain sebagainya. Jadi dia punya kendala itu one on one gitu. Menurut saya one on one seperti tadi kendala apa yang dia hadapi itu bisa di tackle lebih awal gitu. Hmm. Jadi baru dari situ disampaikan ke grup. Kadang-kadang kita as a leader kita mesti jadi perpanjangan tangan juga sih Pak gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa oke ini tanggung jawab si A, biar gimana pun karena kita leader of the team, tanggung jawab si A itu jadi tanggung jawab kita gitu. Jadi pada saat A tidak melakukan yang harusnya dia lakukan, tanggung jawab leader juga untuk menanyakan oke update-nya udah sampai mana. Kadang-kadang employee kesel juga ya ditanya-tanya kayak begitu gitu. Saya mungkin Iya. sama leader saya juga kadang-kadang ditanya udah sampai mana. Itu bisa tiap hari ditanya udah sampai mana kok ini nggak maju-maju dan lain sebagainya. Tapi kita sampaikan, oke ini kendalanya nih begini karena ini tergantung sama si pihak lain misalnya. Oke, gue bisa bantuin apa? Gue eskalasi boleh nggak? Dia bilang. Jadi kadang-kadang itu membantu buat mereka. Kadang-kadang saya ini bukan tipikal orang yang senang eskalasi. Saya paling nggak suka eskalasi karena menurut saya dengan eskalasi berarti saya nggak bisa nyelesain masalah saya sendiri. Tapi menurut atasan saya, kadang begitu kamu eskalasi, saya bisa bantu gitu. Oke. Nah, jadi isunya kadang kita nggak tahu ya kendala orang ini adalah karena memang dia segitu apa namanya punya kendala untuk bicara di publik, walaupun itu cuma WhatsApp grup, atau memang dia ada kendala lebih jauh dari itu.
apa yang bisa kita bantu as a leader gitu mungkin. Kalau menurut saya interaksi grup terus kemudian one on one itu sangat efektif sih sebenarnya. Tapi balik lagi komunikasinya lebih kepada not as punishment tapi lebih kepada Anda punya isu apa, saya bisa bantu apa, lebih ke situ. Hmm. Hmm. Wow, waduh, nggak nggak kerasa Bu. Ternyata kita udah 1 jam nih Bu ngobrol. Menarik, semakin menjelang jam 8 semakin banyak yang bertanya ya Bu. Sekarang karena semakin hot nih Iya, suasana. seneng banget. Seneng banget. Oh ya, sebelum saya minta Ibu memberikan closing statement, mungkin saya mau share satu video ya Bu yang kita bisa lihat bersama Ya, ya Bu. Oke. thank you Matias. Mohon Bu, closing statementnya menutup pertemuan Oke, kita. ya. Oke, mungkin teman-teman terima kasih sekali pagi ini udah seru banget gitu ya. Dan saya selalu senang kalau bicara soal hybrid. Tapi mungkin kalau saya boleh apa namanya kasih closing statement yang mungkin apa namanya bisa bisa membantu juga teman-teman adalah bahwa eh, kita di organisasi itu mereka punya prioritas yang beda-beda, mereka punya kebutuhan yang beda-beda. Sehingga understanding what works better for one person compared to another itu jadi penting gitu ya. Kalau dulu kita tidak pernah tahu gitu ya, saat ini itu menjadi lebih penting gitu. Gimana kita saling mengerti satu sama lain, kebutuhannya seperti apa, how we can work better, how we can be more productive gitu ya dengan cara kita sendiri, dengan gimana kita mengatur waktu, kita mengatur tempat kerja dan lain sebagainya itu menjadi sangat penting saat ini. Tapi one thing yang kita mesti camkan adalah trust itu tidak dibangun overtime gitu ya. Kita bicara hybrid nggak lepas juga dari trust, trust organisasi terhadap employee, sebaliknya juga trust employee terhadap organisasi gitu. Sehingga trust ini sama-sama dibangun. Tentunya apa namanya kembali lagi bahwa kita masing-masing punya tanggung jawab terhadap company gitu ya, sehingga deliverables itu tetap ada, KPI yang mesti di deliverables itu tetap harus dipertanggungjawabkan sehingga trust itu bisa dibangun sama-sama gitu. Mungkin itu sih last statement dari saya, Mbak Tias. Ya, terima kasih Ibu bahwa pentingnya bahwa kita dalam sebuah tim saling mengerti satu sama lain sehingga disitulah terbangun trust. Nah, bagi Bapak dan Ibu bagaimana memahami dan mengerti timnya satu sama lain. Kebetulan Consulting memiliki salah satu tools yaitu dan namanya Talent DNA. Bagaimana kita bisa memahami seperti apa sih preferensi kerja kita dan tim kita sehingga pada saat kita memahami cara kerja satu sama lain kita bisa saling berkolaborasi dan saling trust. Itu mungkin salah satu yang bisa menjadi solusi juga dari e-consulting di dalam pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Bu Sekar, selamat beraktivitas, banyak insight, banyak mutiara yang kami dapatkan dan buat saya sendiri, wah, banyak hal yang menjadi tips-tips bagaimana saya bisa sukses menjadi leaders dengan situasi saat ini. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak dan Ibu Sama-sama. sekalian yang hadir di Leaders Talk bersama Ek Consulting. Kita ketemu Selasa di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu. Makasih Mbak, makasih teman-teman Terima semua. kasih.
kasih Bu Sekar. Terima kasih Kak. Terima kasih.